Ini adalah sebuah improvement yang luar biasa karena kita tahu dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan China ini berdampak ke semua negara walaupun belum sepenuhnya tarif ditetapkan tetapi efeknya sudah mulai terasa. Dan sekarang sepertinya satu persatu deal sudah mulai bermunculan. Dan China ini menjadi negara kedua setelah Inggris yang akhirnya seal the deal gitu. Tapi apakah ini hanya permulaan atau mungkin nanti akan ada follow up lagi atau seperti apa? Ataupun 55% ini udah close, inilah dealnya untuk impor dari China ke Amerika Serikat? Kalau misalnya kita lihat dari tulisan Trump di Truth Social, karena Trump ini kan expose-nya bukan di rilis kenegaraan resmi ya, tapi di Truth Social, media sosialnya dia itu ya. Jadi dikatakan kalau memang ada 3 poin. Pertama, China itu akan menurunkan tarif barang AS yang ke China jadi 10%, lalu ekspor China itu akan impor China ke AS 10%, lalu setelah itu ada pembukaan bagi mahasiswa. Ekspor rare earth dan lalu mahasiswa China juga diperbolehkan lagi untuk berkuliah di AS sebagaimana biasanya gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya mengarah apakah akan ada pembicaraan lagi selanjutnya, sebenarnya kalau kita baca dari pernyataan Wakil Perdana Menteri China, He Lifeng, itu dia mengatakan ke depan diharapkan ada dialog lagi antara China dan US untuk mengatasi miskomunikasi dan juga untuk bekerja sama lebih lanjut. Jadi kalau baca dari sinyal China, kemungkinan sepertinya akan ada lagi. Lagi pula, 55% itu bagi sebagian besar pengamat di US itu masih belum bisa menahan dampak inflasi yang mungkin nanti akan terjadi di bulan-bulan ke depan. Memang bulan ini bulan Mei kemarin belum begitu terlihat sih. Masalahnya kenaikan kalau nggak salah sekitar 0,4% ya. 0,1% inflasi tapi udah mulai terasa di Amerika Serikat dibandingkan bulan sebelumnya. Ekspektasinya kan di bawah ekspektasi. Ya. Nah nanti memang sepertinya akan terasa dalam beberapa bulan ke depan. Jadi memang sepertinya sih mungkin akan ada pembicaraan lebih lanjut, pembicaraan lanjutan. Oke, berarti si 55% ini sebenarnya untuk general atau rare earth-nya saja? Ini sebenarnya 55% tadi kan yang 10% batas, lalu ada yang karena aturan fentanyl yang narkobanya itu loh yang masuk ke US yang akhirnya membuat Trump kebijakan tarif, dan yang satu lagi 25% lagi itu untuk yang memang sudah existing sebelumnya gitu kan ya. Nah, memang sementara masih di situ dulu. Tapi begini, karena Trump tidak begitu jelas membicarakan soal ini hanya dari Truth Sosialnya saja, jadi nggak langsung belum ada rilis resmi sebenarnya. Jadi problemnya memang harus ditelaah lebih lanjut sih. Lagi pula yang jadi masalah juga China juga belum komentar signifikan soal ini. Itu sih, jadi kita menunggu-nunggu. Mungkin karena itu juga kali pasar hari ini masih negatif ya. Gitu kan, kita lihat nih kok udah ada angin segar tapi kok kayaknya nggak segar-segar pasar kita, malah jeblok gitu kan. Ini kira-kira gimana, singkat saja Mas? Ya, sebenarnya kalau di IHSG sendiri di pasar modal itu sentimen yang pertama baru datang kemarin itu soal Bank Dunia pangkas pertumbuhan ekonomi. Dan itu lumayan bikin shock juga kemarin karena jadi langsung merah setelah rally di minggu kemarin. Lalu yang hari ini sih sebenarnya lebih ke sentimen dari beberapa saham-saham itu memasuki periode ex dividen. Jadi memasuki perdagangan yang sudah tidak lagi berhak mendapatkan dividen. Nah itu biasanya memang secara natural saham-sahamnya turun, koreksi semua. Dan itu lumayan dalam-dalam tuh. Jadinya pengaruh ke IHSG secara keseluruhan. Berarti sebenarnya kalau kita lihat IHSG hari ini ya koreksinya koreksi wajar ya. Betul, karena ex dividen juga, lalu ada rilis dari World Bank. Ya, World Bank juga tentang pertumbuhan perekonomian global. Jadi belum terasa efek dari mulai melunaknya hubungan Amerika Serikat dengan China. Betul. Dan memang kalau misalnya kita lihat dari bursa luar itu juga beberapa di antaranya hari ini mengalami penurunan. Jadi di drive sebenarnya bukan karena pembicaraan perang dagang antara Xi Jinping dan Trump. Yang ngedrive ada 2. Trump itu selain dia mengatakan bahwa deal Cina dan AS terjadi, dia juga mengatakan tunggu nih seminggu dan 2 minggu ke depan bakal ada tarif baru yang dia kasih untuk beberapa negara. Nah ini kan jadi kan sinyalnya apa nih? Pasar mungkin menebak itu ya. Yang kedua adalah ini masalah Iran. Jadi Trump itu mengancam Iran.